Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Juli 2022. Dan seperti biasa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif ya, dan saya nggak bisa menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah yang cocok ya. Jangan dipaksakan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai fun reading buat kamu. Aminkan untuk hal-hal yang positif. Ambil manfaat yang menurut kamu berguna. Abaikan bila tidak ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Perlu kamu ingat juga bahwa energi dan pesan yang disampaikan lewat kartu ini bersifat vice versa ya. Pesan dan energinya bisa kebalik. Bila bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu ya, bisa bahkan pasangan kamu sendiri ya. Oke, ada Eight of Swords, Ten of Pentacles, Page of Swords, Nine of Wands, King of Pentacles, Four of Swords, ada Seven of Wands dan juga Two of Wands. Untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Pentacles dan juga ada Three of Cups. Ya, untuk beberapa di antara kamu saya ngelihat lewat the bottom dan juga the top ya. Ada beberapa di antara kamu yang berharap anggota keluarga ataupun teman kamu bisa memberikan kamu uluran tangan, bantuan gitu ya, atau berupa informasi lowongan pekerjaan, saran, atau jalan keluar untuk masalah kamu. Kamu berharap ada keterlibatan dari orang terdekat kamu. Oke, saya lihat beberapa di antara kamu nih dealing dengan keluarga ya, dengan kebahagiaan keluarga, orang tua. Ada beberapa di antara kamu yang berharap keluarga bisa ngebantu kamu secara finansial, memberi kamu modal untuk ngebangun suatu usaha, atau bahkan sebaliknya kamu yang pengen ngebantuin keluarga ya, modalin keluarga supaya semakin stabil, ada kebahagiaan di sana. Tapi gimana caranya ya? Sementara aku sendiri pun di sini terjebak dalam situasi yang sulit. Aku bingung harus mengerjakan apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku keluar dari situasi sulit ini. Ada semacam energi trauma, paranoid, seperti dijebak, seperti kamu terperangkap dalam jebakan nih ya. Bisa jadi jebakan ini dilakukan oleh orang terdekat kamu atau pikiran kamu sendiri yang menghambat perkembangan kamu ya. Pikiran kamu sendiri atau perasaan kamu, pengalaman-pengalaman yang kamu alami yang menghambat rasa kepercayaan diri kamu untuk berkarya. Yang ada saya ngelihat jadinya diem, jadi nggak ngerjain apa-apa ya. Kalau terlalu banyak diam, terlalu banyak mikir, ini bisa jadi ngehalu ya. Kalau udah kita mulai ngehalu, jadi bawaannya malas kerja ya kan. Jangan sampai seperti itu ya. Kalaupun ada masalah, ada rasa kekhawatiran untuk mengerjakan suatu bidang, atau ada rasa kekhawatiran manakala hasil dari proyek yang kamu kerjakan kurang memuaskan ya, tetaplah bersemangat, tetaplah miliki optimisme. Plan A atau plan B, oke? Kamu buat plan A, plan B. Kalau misalnya plan A aku begini, kalau misalnya plan B aku gagal misalnya ya, aku harus begini gitu. Jadi sudah dibuat gambaran dari awal bagaimana posisi cara kamu berpikir atau perasaan kamu ke depan ketika kamu menghadapi situasi-situasi yang belum tentu kepastiannya gitu. Itu sebenarnya mempersiapkan mental kita atas apa yang akan kita dapatkan di depan gitu. Jangan sampai terkejut nanti gitu ya kan. Tadinya udah mengharap besar, nah di depan enggak seperti ekspektasi, bisa buat kita jadi enggak semangat ya kan. Nah, perlu membuat gambaran ya, gambaran besar ya,
baik buruk dari apa yang kita kerjakan, gimana nanti hasilnya gitu ya kan. Ya, kalau misalnya berhasil bagaimana posisiku, mentalku, caraku berpikir. Kalau misalnya kurang baik, bagaimana aku mempersiapkan mentalku di sana. Harus ada seperti itu gitu. Oke, ada Page of Swords. Ada beberapa di antara kamu yang berusaha untuk memperbaiki diri ya, belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri, belajar untuk keluar dari situasi trauma ya, cara berpikir yang kurang independen juga ada di sini ya, masih bergantung dengan orang lain ada nih, berharap ada orang lain nih yang ngebantuin, yang memberikan jalan, yang membukakan pintu rezeki, ibarat seperti itu ya. Enggak selamanya kan gitu ya. Jadi kamu harus bisa di sini berdiri sendiri, selesaikan sendiri, miliki keyakinan bahwa sebenarnya jalan itu luas di depan. Aku hanya perlu percaya diri atas kemampuanku gitu ya. Banyak belajar, banyak mengasah skill ya. Jangan terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kadang kalau kita terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, itu malah bisa ngehambat rasa kepercayaan diri kita. Apalagi kalau misalnya kita ngebandingin diri kita dengan seseorang yang jauh di atas kita gitu ya. Jadi harus bisa juga ngebandingin diri dengan orang di bawah kita supaya senantiasa bisa berpikir atau bersikap netral. Dan ada Seven of Wands, Two of Wands. Saya ngelihat beberapa di antara kamu dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Ada 2 pilihan pekerjaan, ya, ada 2 situasi atau 2 kondisi emosional yang tidak pasti ya. Two of Wands ini ada 2 situasi yang membuat kamu ini dilematis gitu ya. Ya, bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena kondisi keuangan, bisa jadi karena masalah ini ya, moving on, antara kamu akan keluar kota atau stay di dalam kota. Ada beberapa di antara kamu yang saya rasakan di sini pengen berangkat keluar kota nih, bekerja gitu ya, tapi ada rasa khawatir untuk keluar kota dan sepertinya udah terikat sangat dekat dengan keluarga gitu ya, nggak pengen jauh-jauh dari keluarga. Ada Seven of Wands. Sebenarnya apapun pilihan kamu, kalau itu untuk kebaikan, maka kamu akan memperoleh jalan keluar ya. Contohnya nih ya, yang seperti yang saya katakan tadi ya, ada pekerjaan di luar kota ya, itu salah satu-satunya pekerjaan yang menerima kamu gitu ya. Nah, kalau mau bekerja harus keluar kota, cuma nggak pengen ninggalin keluarga nih gitu. Nah, sebenarnya kalau kamu memilih keluar kota juga pilihan yang bagus. Nah, memilih stay juga pilihan yang bagus gitu. Ya, apa yang membuat kamu dilematis adalah pikiran negatif, rasa kepercayaan diri, bisa apa enggak gitu ya. Ya, sebenarnya kamu cukup memiliki prinsip hidup, kamu memiliki komitmen, kamu juga memiliki rasa kepercayaan diri, ada energi percaya diri di situ ada. Walaupun dari segi strata sosial ekonomi nggak lebih dari orang lain, itu bukan berarti menyurutkan semangat kamu untuk menjalani hidup gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu cukup memiliki rasa kepercayaan diri untuk terus berjuang. Kamu memiliki harga diri di sini ya. Ada beberapa di antara kamu saya lihat pengen sekali diberikan uluran tangan ya, meminta bantuan, tapi karena masalah harga diri tadi tuh gitu ya, jadinya dilematis. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries ada Eight of Pentacles ya, ada Magician, ada Five of Cups, ada The Hierophant, Eight of Swords, satu lagi ya,
The Moon dan juga The High Priestess. Ya, kalau kamu dihadapkan pada dua kondisi yang dilematis nih ya, memilih pekerjaan A atau B, atau kamu bimbang antara meminta bantuan apa enggak dari keluarga gitu ya, sebaiknya tanyakan spiritual guidance kamu, lebih peka lah dengan intuisi kamu akan menuntun kamu ya. The High Priestess di sini sebagai simbol di mana jawaban yang kamu cari-cari itu berada di dalam diri kamu sendiri, ada ya lewat suara hati kamu ya. Oke, ada The Moon ya, suasana hati yang kurang enak, mood-moodan, kurang stabil ya, sensitif di minggu ini karena harus banyak banting tulang ya, kerja mati-matian, belajar siang malam, suka lembur juga di sini saya ngeliat untuk beberapa di antara kamu ya, kebimbangan, kebingungan, perasaan-perasaan trauma akan kekecewaan, ditipu, dihianati di masa lampau. Ini yang mengganggu rasa kepercayaan diri kamu untuk bangkit segera meraup keberuntungan lewat usaha atau kerja keras. Ya, pekerjaan itu selalu ada gitu ya, cuman kemauan dari dalam diri nih yang paling utama. Kemauan dari dalam diri ini atas dasar motivasi, optimisme yang menggebu-gebu, yang sangat besar. Itu tentu sangat-sangat dibutuhkan bila kita ingin mencapai posisi yang stabil secara finansial, kondisi yang makmur dan sejahtera secara ekonomi gitu ya. Kalau misalnya kamu sejahtera secara ekonomi, otomatis secepat kilat bisa membuat keluarga bahagia. Kalau mau menikah juga gampang urusannya ya kan ya. Kalau mau jalan-jalan juga gampang urusannya ya. Kalau mau melanjutkan sekolah juga gampang urusannya ya. Namun semuanya itu kembali dari dalam diri kamu. Apakah kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk merenung atau menyesali apa yang sudah terjadi? Ya, dimana kamu pernah dikecewakan, dirugikan? Ya, tergantung dari kamu. Apakah kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu kamu untuk memikirkan hal-hal yang kurang positif ya, atau lebih fokus terhadap hal-hal yang positif, atau bagaimana supaya kamu semakin bersemangat lagi di dalam bekerja. Otomatis kita di dalam bekerja juga harus memiliki tujuan ya. Ada orang ya benar-benar memang nggak punya tujuan dia di hidupnya gitu ya, hanya sekedar untuk enjoy life gitu. Nah, kalau saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini ya, tujuan hidupnya untuk menikah ya, pengen memiliki keluarga yang bahagia ya, pengen dekat sama keluarga, pengen punya usaha sendiri, pengen jadi pengusaha yang sukses ya. Cuman gimana caranya gitu, yang itu tadi tuh gitu ya. Apa pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, yang mengurangi rasa kepercayaan diri kamu itu sudah ya tepiskan gitu ya. Ya, fokuslah pada hal-hal positif di depan mata, hal-hal positif yang bisa kamu kembangkan, seperti talenta yang kamu miliki ya. Bagaimana caranya untuk mengembangkan talenta kamu itu supaya itu bermanfaat demi kesuksesan kamu. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like,
di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.